Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial konfigurasi soal UKK TKJ paket 4, yaitu di tahun pelajarannya 2025-2026. Nah, adapun judul tugasnya adalah di sini implementasi jaringan LAN. Nah, memang di soal itu sendiri tidak ada penentuan IP address, ya. Maka di sini saya nantinya juga akan eh, membuat suatu rancangan tabel, ya. Di sini saya sudah membuat tabel rancangan, ya, pengalamatan IP. Misalnya contohnya itu seperti ini, ya. Nah, adapun topologinya, ya, kita lihat seperti ini. Nah, intinya adalah pada langkah 8 itu lakukan testing konektivitas, yaitu dari PC1 buka command prompt, tes ping ke server, tes ping ke printer, tes ping antar PC. Nah, biar tidak bingung, makanya di sini saya membuat contoh tabel. Nah, nanti bagi siswa-siswi juga sebaiknya membuat tabel seperti ini. Jadi nanti biar tidak bingung, ya. Nah, untuk konfigurasinya bagaimana? Langsung saja. Nah, di sini untuk topologinya, ya, kalau di sini saya menggunakan RB941, ya. Nah, di sini untuk Ethernet yang Ether 1, ya, yang kabel warna abu-abu ini adalah itu dari ISP. Nah, yang ada sumber internetnya. Sedangkan yang kabel warna biru ini, ya, itu yang mengarah ke PC, ya, yang mengarah ke PC. Nah, jadi pastikan juga lampu indikatornya juga nyala, ya. Nah, jika sudah terpasang dengan baik, nah, mari kita konfigurasinya, yaitu kita menggunakan aplikasi apa? Yang namanya Winbox. Nah, langkah awal adalah saya akan meresetnya terlebih dahulu. Ya, seperti biasa, saya reset terlebih dahulu, pilih sistem, lalu pilih reset configuration. Nah, di sini saya yang beri centangnya kecuali yang caps mode. Kalau sudah, klik reset, lalu klik yes. Jadi pada soal itu nantinya kita bisa mengibaratkan itu bisa tes ping ke server, tes ping ke printer, tes ping antar PC, misalnya PC 2, dan juga ditambah nanti kita bisa sharing sebuah printer, ya, sebuah printer. Itu bagaimana sih? Nah, ini udah di reset, kita cancel dulu, kita refresh sambil kita tunggu, ya, sambil kita tunggu. Oke, kita refresh. Nah, oke, di sini sudah muncul, maka kita langsung saja klik connect. Oke, nah di sini langkah awal adalah saya akan mengasih identitas terlebih dahulu, ya, biar mungkin nanti tidak tertukar dengan punya temennya. Nah, caranya gimana? Pilih sistem, lalu pilih identity. Ya, misalnya di sini saya beri nama guru SMK BM. Oke. Nah, selanjutnya
Misalnya ya di sini ubah nama interface ya, di interface-nya kita pilih misalnya tadi Ether 1 ini saya beri nama yaitu ISP ya, Internet Service Provider misalnya. Kalau sudah di apply, oke. Selanjutnya pada Ether 2 misalnya saya beri nama kalau sesuai dengan soal ya, misalnya di sini switch A, lalu di sini ada switch B misalnya. Nah, di sini misalnya di Ether 2 saya asumsikan switch A. Lalu Ether 3-nya misalnya switch B. Apply, oke. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya adalah kita konfigurasi DHCP client, yaitu kita pilih IP lalu DHCP client. Nah, di sini pada bagian DHCP client kita pilih klik tanda plus. Lalu kita pilih interface-nya. Nah, pilih yang mana? Jadi kita pilih Ether 1. Nah, kenapa pilih Ether 1? Karena ya sumber tadi yang ada internetnya ada di Ether 1. Apply, oke. Oke, di sini sudah mendapatkan IP address. Kalau misalnya saya tes di new terminal pada Winbox-nya, kalau saya coba ping ke 88, nah seperti ini, maka tandanya sudah terkoneksi. Nah, ini kita stop aja dengan cara Ctrl C. Oke. Oke, jika sudah, selanjutnya kita langsung ke bridge ya. Jadi kita menggunakan konfigurasi menggunakan bridge. Nah, di sini kita pilih bagian bridge-nya terlebih dahulu, lalu kita klik tanda plus. Nah, misalnya di sini saya ubah namanya bridge LAN. Oke. Kalau sudah di apply, lalu oke. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian port ya. Ke bagian port lalu kita klik tambah. Nah, yang kita pilih yang pertama interface-nya adalah yang switch A, yaitu Ether 2 ya. Jadi pertama pilih Ether 2 switch A, lalu kita pilih apply, oke. Nah, misalnya tiba-tiba Winbox-nya keluar sendiri nih. Nah, itu tidak usah khawatir, nanti dia otomatis juga akan masuk lagi, login lagi. Selanjutnya tambah lagi ya. Masih di bagian port, yaitu kita pilih yang switch B-nya. Oke, nah jadi cukup Ether 2 dan Ether 3 saja. Selanjutnya kalau sudah baru kita buat IP address. IP address. Nah, berapa IP addressnya? Tadi misalnya di sini saya asumsikan IP-nya ini. Ya. Sini kita klik tambah plus ya. Lalu kita asumsikan IP-nya 192.168.10.1/25. Nah, jangan lupa di sini yang kadang itu salah ya. Makanya di sini jangan sampai salah. Jadi kita pilihnya yaitu pada bridge LAN ya, pada bridge LAN. Nah, kalau sudah di apply lalu oke. Nah, ini sudah buat IP-nya. Selanjutnya ke IP DHCP server. Nah, pada bagian DHCP ya, ini pada bagian DHCP kita pilihnya DHCP setup ya. DHCP setup.
Jadi bukan plus, tapi pilihnya DHCP setup. Klik. Nah, terus kita pilih pada bridge LAN interface-nya, bukan yang Ether 2 atau Ether 3, tapi pilihnya adalah yang bridge LAN seperti ini. Nah, jika sudah kita klik next aja terus. Nah, next, next, next. Oke, sampai sukses. Nah, oke. Selanjutnya, pastikan di sini tidak ada relaynya ya. Nah, kalau misalnya ada relay, contoh misalnya seperti ini. Nah, nanti akan menghambat pemberian IP address. Maka di sini relaynya harus 0000 ya, tidak ada nantinya. Nah, seperti ini. Itu. Selanjutnya setelah DHCP server yaitu terakhir ke IP firewall. Nah, di sini kita perginya ke bagian NAT. Bukan filter rules, bukan di manual, tapi kita bagian NAT. Nah, selanjutnya kita klik tanda plus ya. Pada bagian general terlebih dahulu di sini sudah benar cairnya SRC NAT. Nah, yang diganti tambahkan adalah yaitu out interface-nya ya. Out interface-nya kita pilih yang mana? Bukan yang bridge LAN, bukan yang Ether 2, tapi pilih yang Ether 1 ya. Pilih yang Ether 1 yang ISP. Ether 1. Kalau sudah kita pergi ke bagian action. Nah, actionnya adalah pilih yang mask query. Apply. Oke. Apakah ini udah berhasil apa belum? Nah, sekarang kita buka yang namanya CMD. Nah, buka CMD misalnya. Lakukan misalnya dengan cara IP config garis miring renew misalnya. Nah, di sini mendapatkan IP 10.126 ya. Lalu kalau kita tes ping ke Google, nah ini sudah terkoneksi ke internet. Nah, misalnya kita mau melakukan tes ping ke server, maka tadi kita sudah buat tabel, misalnya tabelnya ini ya. Misalnya IP server 10.2, kita mau ngeping ke 10.2 nih. Contoh. Nah, di sini saya masih posisinya di Ether 2 ya. Posisinya masih di Ether 2. Jadi tidak usah saya ganti ke Ether 3 ya. Nah, caranya bagaimana? Karena di sini IP saya 10.126. Nah, di sini saya pengen merubahnya nih ya. Pengen merubahnya. Bagaimana cara merubahnya? Ya, udah ya. Yaitu pergi ke IP lalu DHCP server. Nah, di sini kita pergi ke bagian license. Ya, kita ke bagian license. Nah, misalnya kita asumsikan saja, ya kita asumsikan saja, misalnya IP servernya tadi itu berapa sih? 10.2. Nah, misalnya saya ubah, misalnya menjadi nanti 10.2 gitu. Nah, caranya bagaimana? Di bagian license kita klik 2 kali. Nah, ini kan belum bisa diubah nih, ya. Belum bisa diubah, maka kita klik make static terlebih dahulu. Klik make static. Kalau sudah di oke, nah kita buat lagi, kita ubah, bisa klik 2 kali lagi. Nah, di sini baru kita bisa ubah. Ya, kita bisa ubah menjadi misalnya 10.2. Nah, misalnya kan di sini IP servernya adalah 10.2. Kalau sudah di apply, oke. Kalau misalnya kita lakukan pengujian, ya. Ya, kalau misalkan di sini pengujian harusnya kan udah berubah ya IP-nya ya. Nah, caranya tadi IP config garis miring renew.
harusnya bisa ya, harusnya bisa. Nah, ini udah diganti ya. Nah, udah diganti di sini 10.2. Oke, kita cek dengan cara IP config. Nah, ini belum dapat IP. Nah, oke. Nah, ini sudah berubah IP-nya menjadi 10.2. Ibaratnya ini IP server. Nah, kalau misalnya kita ping, nah, seperti ini ya, berhasil. Lalu misalnya kita ubah lagi mau ngeping ke printer 10.3. Caranya sama. Nah, di sini kalau tadi karena tadi udah awal di klik make static, di sini bisa langsung ubah. Misalnya ping ke printer IP-nya 10.3. Apply. Oke. Nah, lakukan sama di sini dengan cara IP config renew dulu ya. Nah, lagi. Biasanya kalau tidak mau dia 2 kali ya. Nah, ini udah berubah nih IP-nya 10.3. Sama kita coba ping, kita asumsikan ping ke printer. Maka di sini berhasil ya. Oke. Nah, selanjutnya mau ngeping ke PC 2 misalnya, maka ya tinggal diubah saja untuk IP-nya ya. Nah, jadi sama ya, tinggal ubah aja. Misalnya di sini 10.10 misalnya. Ya, apply. Oke. Maka ya lakukannya sama ya. Misalnya IP config renew 2 kali misalnya. Oke, nah di sini udah ya, ubah ya IP-nya menjadi 10.10 ya. Nah, sama kalau caranya ngeping ya tinggal diping aja. Di sini 192.168.10.10. Oke, nah ini udah ubah ya. Ibaratnya itu ya kita berhasil bisa ngeping ke IP server, IP printer, IP PC 2 ya. Selanjutnya kalau sudah tugasnya apa? Selanjutnya kita coba mau sharing printer. Nah, bagaimana sih cara sharing printer? Nah, sharing printer di sini langsung aja misalnya saya ke panel, kontrol panel. Nah, di sini kita pilihnya pada hardware and sound. Ya, lalu pilih device and printer. Nah, di sini kayak posisi saya pakai Windows 11. Lalu saya di sini pilih printer and scanner. Nah, di sini sebelumnya saya udah install driver Epson ya, driver printer Epson L3150. Nah, seperti ini ya. Lalu bagaimana sharingnya? Nah, di sini pilih more device. Nah, di sini kan sini ya. Nah, ada satu driver printer. Nah, cara sharingnya bagaimana? Caranya adalah klik kanan, lalu pilih printer properties, lalu pilih sharing. Nah, kalau ini belum dicentang, centang terlebih dahulu. Nah, ya, misalnya seperti ini, ya, centang. Nah, namanya misalnya mau ditambahin boleh. Kalau sudah di apply, lalu oke.
Nah, lalu bagaimana si komputer klien itu mengujinya agar bisa terhubung ke printer ini? Yaitu dengan cara ketik aja run atau Windows R. Nah, terus kita lihat dulu IP pada punya PC kita. Misalnya 10.10. Maka manggilnya adalah di sini ya, garis miring yang garis miring terbalik ya. Nah, terus IP-nya 168.10.10. Nah, muncul ya Epson L3150 series tes OKK. Nah, lalu si PC yang kliennya bagaimana? Tinggal klik kanan lalu klik connect saja nantinya. Ya, tinggal connect saja. Yaitu mungkin sedikit tutorial dari saya ya. Mungkin ada kesalahan atau kurang pas ya. Mungkin nanti kita bisa sama-sama koreksi lagi dan juga boleh di komen ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.